Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islana Tirohana dari Kecamatan Rosbaya, Kabupaten Bangkalan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat vlog tentang pembelajaran sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan ada 4 struktur atau konsep. 1. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. 2. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. 3. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. 4. Sistem organ dan organisme. Di sini saya hanya menjelaskan tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan terkait dengan bagian-bagian penyusunnya beserta fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Secara struktural, sel tersusun atas 3 komponen, yakni membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Masing-masing struktur tersebut melakukan fungsi penting yang menyebabkan sel dapat bekerja sebagaimana mestinya, sehingga sel dikatakan sebagai unit fungsional. Berdasarkan ada tidaknya membran inti sel dibedakan menjadi 2 macam, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yakni prokaryote, yang artinya sebelum, dan karyote berarti inti sel. Jadi sel prokaryotik adalah sel-sel yang inti selnya belum dilindungi oleh membran inti. Adapun sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eu, yang artinya sejati atau sebenarnya, sehingga sel eukariotik adalah sel-sel yang intinya telah memiliki membran sel. Sel prokaryotik banyak dijumpai pada bakteri dan alga. Adapun sel eukariotik dimiliki oleh Plantae, Animalia, dan sebagian fungi. 1. Membran plasma. Membran plasma merupakan selaput yang melingkupi seluruh isi sel tersusun atas senyawa kimia lipoprotein. 2. Inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan struktur yang berperan dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. 3. Sitoplasma. Sitoplasma berupa cairan padat yang mengisi seluruh bagian sel. Pada bagian inilah terdapat organel sel dengan berbagai macam fungsi sebagai berikut. A. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berupa struktur membran yang berlipat-lipat. Terdapat 2 macam, yakni RE kasar dan RE halus. B. Ribosom. Ribosom merupakan organel dalam sitoplasma yang berfungsi untuk sintesis protein atau pembentukan protein. C. Mitokondria. Struktur mitokondria membentuk lipatan yang disebut dengan krista. Di dalam mitokondria terdapat enzim aerobik yang berfungsi untuk membentuk energi. D. Badan Golgi. Badan Golgi terletak di dekat retikulum endoplasma yang berfungsi untuk mengolah protein yang baru dibentuk. E. Lisosom. Lisosom merupakan organel yang hanya ditemukan di sel hewan yang banyak mengandung enzim penguraian sel. F. Sentrosom atau sentriol. Sentriol merupakan 2 buah organel yang berperan dalam pembelahan sel, hanya terdapat pada sel hewan dan jamur. G. Plastida. Organel yang hanya terdapat pada tumbuhan, tempat kloroplas, leukoplas, kromoplas yang berfungsi dalam sistem fotosintesis. G. Plastida. Organel yang hanya terdapat pada tumbuhan, tempat kloroplas, leukoplas, kromoplas yang berfungsi dalam sistem fotosintesis. H. Vakuola. Organel yang berisi berbahan-bahan organik, hanya terdapat dalam tumbuhan dan beberapa protozoa. I. Dinding sel. Bagian penyusun sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tersusun atas zat selulosa. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung organ yang ada di dalamnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.